Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil naik 1% lebih ke angka 7.179. Selain video ini kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham perbankan blue chip yang saat ini mulai bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk membagikan dividen dan akan buyback saham, tapi saat ini terkoreksi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Adro yang hari ini kembali melemah turun 1% lebih ke 2.830. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya Adro sempat melemah mengetes garis EMA 50-150. Setelah mengetes support ini, Adro berhasil bangkit dan berhasil naik di atas 2.800. Tapi belum sempat mencapai harga 3.000, baru di sekitar 2.950, Adro sudah gagal naik dan kembali melemah. Dan saat ini sudah kembali mendekati support di sekitar 2.800. Dan jika kita perhatikan sebelumnya juga pada bulan sekitar September tahun 2023, Adro juga sempat tertahan di sekitar 2.950 ini. Beberapa kali mencoba untuk naik, belum sempat mengetes 3.000, Adro juga kembali melemah. Jadi secara pergerakan, walaupun 2 hari terakhir ini terbentuk candle merah, saat ini Adro trennya masih uptrend. Dan saat ini kalau pemberitaan bahwa Adro akan bagikan dividen dengan total sebesar 12,9 triliun. Jadi total sebesar 800 juta US dollar. Tapi untuk dividen tunai yang finalnya itu ada untuk saat ini di 400 juta. Karena sebelumnya 400 sisanya sudah dibagikan sebagai dividen tunai yang interim. Jadi sisanya untuk saat ini akan dibagikan itu sebesar kira-kira 201,72 per lembar saham. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini terpantau masih ada distribusi. Asing juga 2 hari terakhir terlihat melakukan distribusi, tapi distribusi ini masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi telah dilakukan asing 2 minggu terakhir ini. Jadi untuk Adro, menurut saya secara pergerakan saat ini masih ada potensi untuk melemah. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Adro untuk mendapatkan dividen, menurut saya saatnya wait and see dulu. Saat ini ada satu support di sekitar 2.800, bisa coba tunggu di sekitar target harga ini. Atau apabila ternyata minggu ini masih lanjut turun, maka masih bisa coba tunggu di range harga 2.700 sampai 2.750 untuk range harga berikutnya untuk entry. Jadi saat ini apabila mau entry, wait and see dulu karena ini masih ada distribusi. Dan cara pergerakan sebelumnya juga mencoba break resistance masih gagal dan sempat melemah. Dan karena pembagian dividen kali ini sepertinya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini lebih kecil. Sehingga mungkin ada investor atau trader yang kecewa sehingga mulai melakukan take profit. Tapi untuk yang ingin dapat dividen, menurut saya saat ini masih bisa di hold apabila memang mau dapatkan dividen dan sudah dapat di harga bawah. Selanjutnya Cepin, bisa kita perhatikan cara pergerakan saat ini masih oke, masih berada di atas garis EMA 50-150 setelah berhasil break. Saat ini mencoba untuk break resisten di 5.300. Sebelumnya mencoba break gagal. Pada hari Senin sempat melemah mendekati 5.150, tapi 2 hari terakhir Cepin kembali bangkit dan naik di atas 5.300. Tapi memang kenaikan ini belum terkonfirmasi break, tapi jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, tapi asing memang terpantau masih distribusi. Sehingga Cepin saya lihat masih ada potensi besar untuk break 5.300 dan naik menuju target di sekitar 5.500 sampai 5.600. Atau target take profit di sekitar daerah ini karena memang sebelumnya beberapa kali mencoba melewati zona 5.500 sampai 5.600, Cepin selalu gagal break dan kembali melemah. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah di sekitar 5.000 ke bawah, apabila mau coba swing bisa pertimbangkan to take profit apabila Cepin ternyata gagal naik melewati target harga ini, atau hold saja terus selama harga 5.000 tidak terlewati apabila teman-teman memang sudah dapat di bawah harga 5.000 dan tidak mau swing dan berharap Cepin masih terus melanjutkan kenaikan. Karena selama masih kuat berada di atas garis EMA 50-150, Cepin saat ini sebenarnya masih oke. Apalagi garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini mulai berpotongan dan mulai bergerak naik. Tapi apabila mau swing, tetap menurut saya paling aman adalah pertimbangkan untuk take profit apabila Cepin kesulitan untuk naik di atas 5.500.
Selanjutnya INKP, jika kita perhatikan cara pergerakan sebenarnya saat ini juga masih oke. Sebelumnya juga sempat gagal naik di atas 10.000 karena memang ini merupakan resisten psikologis. Mencoba untuk break 10.000, gagal, sempat turun kembali mengetas kedua garis EMA. Bisa kita lihat pada saat mengetas garis EMA 50-150 masih bisa bertahan dan kembali bergerak naik. Sehingga cara trend ini masih oke. Karena itu selalu saya jelaskan, apabila teman-teman sudah dapat saham di harga bawah dan masih pingin hold terus, bisa jadikan garis EMA 50-150 untuk trailing stopnya. Selama saham tersebut tidak turun di bawah garis EMA, teman-teman masih mau hold terus, itu masih oke. Karena cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tapi apabila ternyata mulai melemah, berada di bawah salah satu garis EMA, sudah harus pertimbangkan untuk take profit. Jadi untuk INKP sempat melemah, mengetes, bisa bertanda rebound. Bisa kita lihat saat ini mencoba untuk naik di atas 9.500. Karena dalam 2 minggu terakhir ini beberapa kali mencoba untuk break 9.500, INKP selalu gagal dan sempat turun kembali ke sekitar harga 9.200-an. Tapi hari ini INKP kembali naik 2% lebih ke 9.700 dengan candle yang lumayan solid. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau 1 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi, dan kenaikan 2% lebih ini juga masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat INKP masih berpotensi untuk on track menuju target berikutnya di sekitar harga 10.000. Jadi ini merupakan target take profit karena harga 10.000 masih berupa resisten psikologis untuk saat ini. Selama masih gagal break, INKP masih ada potensi untuk sideways dan melemah kembali. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali mengetes, gagal dan melemah. Ini juga sama, mencoba menaik, break 10.000 ternyata gagal dan sempat melemah kembali ke 9.100. Jadi bisa kita perhatikan di sini untuk INKP, jadi contoh kasus lumayan oke. Setelah berhasil break garis EMA, INKP terus naik, sempat melemah tapi selalu kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman masih mau hold, itu masih bisa di hold. Tapi pada posisi sini bisa kita lihat turun bawah garis EMA 50, ini sudah harus hati-hati. Dan ternyata gagal naik kembali di atas garis EMA 50 dan malah tembus garis EMA 150. Sehingga cara pergerakan sudah mulai downtrend kembali. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham Harum. Saham Harum bisa kita lihat cara pergerakan sudah kurang oke. Ini yang saya bilang harus hati-hati apabila memang sebuah saham ternyata gagal break kedua garis EMA. Jadi untuk Harum sebelumnya masih oke, berhasil break kedua garis EMA, mulai bergerak naik. Tapi Harum tertahan di sekitar 1.550, mulai melemah, dan di sini bisa kita lihat gagal bertahan di garis EMA 50-150. Setelah turun di sini, garis EMA 50-150 sudah berubah menjadi resisten. Sempat bertahan di 1.300 yang saat ini masih berupa support. Berhasil rebound, bisa kita lihat sempat naik tinggi pada tanggal 29 April. Tanggal 30 April juga masih sempat naik, tapi ternyata tetap belum berhasil break garis EMA 150. Setelah gagal break garis EMA 150, sempat mengetes support EMA 50, bisa bertanda rebound, tapi tetap bisa kita lihat tertahan di garis EMA 150 sampai 1.400 dan sekarang kembali melemah dan sudah terkonfirmasi turun bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 1.350 sudah berubah menjadi resisten, dan Harum saat ini sudah dekat dengan support 1.300 yang memang beberapa kali sempat menahan penurunan dari saham Harum. Tapi ingat, cara pergerakan Harum saat ini sudah mulai downtrend kembali. Dan apabila terpantau minggu ini Harum gagal bertahan di 1.300, maka Harum berpotensi untuk lanjut downtrend menuju support berikutnya sekitar 1.200. Apalagi jika kita perhatikan di sini, asing masih terus distribusi saham Harum dan penurunan hampir 3% hari ini terpantau masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi apabila teman-teman masih punya saham Harum dan saat ini masih hold, harus hati-hati. Cara pergerakan ingat, saat ini trennya sudah mulai melemah atau sudah mulai downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.